Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan hadirin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya hadi wa dharadi wa ashabihi wa tabi'in hadu jamil amal amal syada syada. Syarika wa wajib khususan khas ila jami' was. Kabir karim bi umur tahra wa sallallahu alaihi wasallam. Wa syai'in khususan ila mu'allif hadzal kitab. Hadal asqalan radhiyallahu anhu. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita sudah sampai hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah. Diriwayatkan dari sahabat Abi Qatadah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam persoalan kucing. Kita sering melihat kucing di sekitar kita yang biasa berkeliaran di sekitar rumah kita, di lingkungan kita. Beliau Nabi bersabda, innaha laisat binajasin. Innama hiya minat tawafina alaikum. Nabi menyampaikan bahwasanya kucing itu bukanlah najis. Berarti suci. Karena sesungguhnya kucing itu adalah hewan yang sering berkeliaran di antara kalian. Kucing ini adalah hewan yang paling sering di sekitar kita jumpai, berada di rumah kita, di dapur, di lingkungan kita. Nabi menyampaikan bahwa kucing ini tidaklah najis. Berarti suci. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Arba'ah dan menurut Imam At-Tirmidzi hadis ini dikatakan sebagai hadis sahih. Dan juga menurut Ibnu Khuzaimah hadis ini disebut hadis yang sahih pula. Setelah kemarin kita membahas masalah anjing, hewan anjing ini yang mana kemarin disampaikan, menurut mayoritas ulama, anjing itu hukumnya najis. Kecuali menurut mazhab Imam Malik, bahwasanya menurut mazhab Imam Malik, anjing ini hukumnya suci. Maka kemudian beralih ke pembahasan kucing. Karena dua hewan ini memang sering dijumpai ketika masa para sahabat. Anjing yang memang biasanya dipakai untuk menjaga kebun, menjaga tanaman, menjaga hal-hal yang memang penting. Akhirnya sahabat menanyakan bagaimana kalau anjing Nabi. Secara tegas Nabi menyampaikan kucing itu hukumnya tidak najis. Artinya suci. Berdasarkan hadis ini, akhirnya para ulama sepakat. Sepakat artinya tidak ada perbedaan sedikit pun. Berarti ijma. Para ulama bersepakat bahwasanya kucing ini hukumnya suci. Berdasarkan hadis ini tadi, sahabat bertanya, Nabi bagaimana tentang kucing? Kucing ini berada di sekitar kita, di sekeliling kita. Nabi secara tegas menyampaikan hukumnya tidak najis. Sebab andai kata ini najis, ini sungguh sangat berat. Kucing ini sering sekali berada di sekitar kita, berada di sekitar rumah kita.
Seandainya pun ini dihukumi najis, tentu akan memberatkan. Sangat berat sekali. Ini kucing salah satu hewan yang kadang pun kita tidak punya, tiba-tiba datang ke rumah kita. Dan sering kali kita berjumpa. Sedangkan Islam itu adalah agama yang mudah, agama yang tidak sulit dan memberatkan kepada para pemeluknya, sehingga akhirnya Nabi secara tegas mengatakan kucing itu hukumnya suci. Lantas bagaimana dengan mulutnya kucing yang sering berinteraksi dengan berbagai macam makanan? Secara zahir, kucing ini mulutnya suci. Secara zahiriyah, secara lahiriah, kucing ini mulutnya suci. Meskipun kemudian kucing datang ke rumah kita, mulutnya menyentuh apa-apa yang ada di rumah kita, kadang dia makan sepotong kecil makanan di rumah kita, ini hukumnya tetap suci. Karena secara lahiriah, umumnya kucing itu adalah suci. Kecuali kalau kita tahu secara nyata, sebelum masuk rumah kita, kucing ini memakan makanan yang najis. Misalkan memakan bangkai. Makan bangkai di rumah, di depan rumah kita atau di belakang rumah kita, dan kita menyaksikan langsung kucing itu makan bangkai. Maka kalau kita secara yakin dan jelas melihat bahwa kucing itu makan bangkai, kemudian masuk rumah kita dan kemudian menggigit makanan yang ada di rumah kita, baru itu dihukumi najis. Selagi kita tidak yakin, selagi kita tidak betul-betul memastikan bahwa mulut kucing itu tidak sehabis makan makanan yang najis, maka mulutnya kucing tetap dihukumi suci. Sering kita lihat kadang kucing itu masuk rumah kita minum di tempat apa begitu. Kadang masuk tanpa sepengetahuan tuan rumahnya, gigit ikan asin, gigit tempe, gigit tahu, macam-macam. Secara lahiriah, ini adalah dihukumi suci. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Dalam kaidah fikih dikatakan begitu. Asal dari segala sesuatu adalah sesuai dengan tempat aslinya, sebagaimana mula aslinya. Kucing itu suci, maka suci pun mulutnya. Sudah. Itu hadis yang nomor 9. Kita masuk ke hadis yang nomor 10. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, beliau berkata, Ja'a Arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid. Suatu waktu datanglah seorang Arabi. Arabi ini orang suku Arab yang tinggal di daerah pelosok-pelosok, di kampung-kampung, atau yang biasa disebut dengan nama orang Badui, orang Arabi. Kalau yang menghuni di daerah-daerah yang sudah ramai, kalau di kita misalkan sudah tinggal di kecamatan, di kabupaten, di daerah keramaian, namanya suku Arab. Kalau tinggal di pelosok namanya A'rab. Jadi ada perbedaan antara Arab dan A'rab. Kalau Arab itu sudah tinggal di daerah yang cukup ramai, kalau A'rab itu ditinggal di pelosok-pelosok. Jadi masih asli orangnya. Suku asli Arab. Satu waktu datanglah seorang suku Badui ini, orang pedalaman, tiba-tiba masuk masjid dan kencing di dalam masjid. Tentu mengagetkan ini. Ada orang datang dari pelosok, masuk ke masjid, di sana Nabi dan para sahabat lagi di dalam masjid. Si orang ini bukannya langsung ikut masuk dan berkumpul dengan Nabi, tidak. Tiba-tiba dia mojok di pojokan masjid, kencing akhirnya. Ketika itu masjid yang dipakai adalah Masjid Nabawi. Bentuknya itu tidak seperti yang kita bayangkan sekarang. Kalau zaman dulu belum ada lantai keramik, belum ada, semen juga belum ada, lantainya masih tanah.
Kencinglah si orang suku Badui ini. Melihat kejadian ini, akhirnya para sahabat yang ada di situ hendak mencegahnya. Ini Badui ini kurang ajar, kok masjid dipakai kencing. Para sahabat mau bergegas, mau menghalangi orang ini. Padahal si suku Badui ini lagi tengah-tengah kencing. Ya. Bahkan sahabat Umar radhiyallahu anhu ketika itu sudah berinisiatif, kalau saya diizinkan saya bunuh dia Nabi. Pelecehan ini. Masjid kok dipakai kencing. Ini tempat ibadah kita. Tempat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berani-beraninya dia kencing di sini. Apa yang terjadi selanjutnya? Nabi mencegahnya. Jangan. Masya Allah, ini akhlak mulia Nabi. Jangan. Biarkan dia sampai selesai, kencingnya sampai tuntas. Fanahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi mencegahnya. Falamma qadha baulahu, ketika dia sudah usai betul-betul selesai kencingnya, dan kemudian orang A'rabi ini mau pergi, baru kemudian Nabi memanggil salah seorang sahabat, amaran Nabi bidhanubin min ma'in, Nabi memerintah sahabat, tolong ambilkan satu ember air. Diambillah satu ember air tadi. Kejadian ini disaksikan oleh banyak sahabat ketika itu. Ambilkan ember. Ember itu isinya air, bawa ke sini. Dibawalah ember yang berisi air tadi, dibawa, terus Nabi mengajak sahabat, ini bekas kencingnya, siram saja. Disiramlah air kencing tadi. Sucilah tempat itu. Berarti istilahnya dalam hadis ini, Nabi mengajarkan kepada sahabat bagaimana caranya mensucikan najis. Seandainya tadi di awal sudah dicegah, yang ada malah keributan, yang ada malah madorot. Tentu Arabi tadi itu berkeyakinan, wong saya cuma kencing saja. Apa salahnya? Ya wajar orang Badui begitu. Orang Arabi begitu. Kata para sahabat, ini nggak bisa, ini pelecehan. Yang ada malah yang terjadi adalah kericuan, keributan, pertengkaran. Dicegahlah Nabi semacam ini. Ini persoalannya bukan masalah keributan dan pelecehan. Ini persoalannya diselesaikan dulu. Persoalannya adalah mensucikan najis. Sungguh jitu langkah yang diambil oleh Nabi. Akhirnya, ini tinggal disucikan saja. Sudah sucikan. Berarti Nabi sedang memberikan sebuah pelajaran berharga kepada para sahabat. Ini loh caranya mensucikan najis. Ambil air, kemudian siram najisnya. Tentu karena lantainya ini bukan lantai keramik, bukan lantai semen, lantainya adalah dari tanah, tentu kencing tadi sudah meresap ke dalam tanah. Ketika disiram dengan air, kamu bayangkan saja tanah itu disiram dengan air, bukan tanahnya orang Indonesia yang agak basah begini, ini tanahnya daerah padang pasir, di daerah Arab sana, disiram dengan air tentu langsung hilang tentunya. Najisnya hilang, baunya hilang, rasanya hilang, warnanya tentu hilang. Sudah hilang. Cukup dengan disiramkan saja. Tidak perlu dilakukan yang lain. Karena tanahnya adalah berupa langsung, lantainya berupa tanah. Tidak berupa keramik dan seterusnya. Kalau kita mempraktekkan ini langsung di keramik kita, ya jelas berbeda masalahnya. Kenapa berbeda? Kalau ada orang kencing air kencing di keramik kita, langsung kita siram. Ini tentu airnya akan bercampur dengan air kencing tadi, dan tidak hilang rasanya, tidak hilang baunya, tidak hilang sifatnya, bahkan akan kemana-mana. Makanya para ulama merumuskan cara mensucikan kalau ada di lantai keramik begini, atau lantai semen,
maka ambillah dulu apa yang bisa menyerap najisnya dulu. Diambil dulu ainun najasah namanya. Najisnya diambil dulu. Setelah diambil baru disiram. Ini cara memahami hadisnya begitu. Nah, dari hadis ini bisa diambil beberapa prinsip penting. Yang pertama, dari hadis ini para ulama menyimpulkan bahwa kencing itu hukumnya najis. Kenapa kok najis? Karena ketika itu terjadi kencingnya orang Arab ini, Nabi memerintahkan sahabat untuk mengambil air dan menyiramnya. Ini bukti yang nyata bahwasanya kencing itu hukumnya najis. Nabi tidak perlu memberikan pernyataan bahwa kencing itu najis, tidak. Tapi cukup Nabi dengan memerintahkan sahabat mengambil air, ini sudah bisa disimpulkan bahwa kencing itu hukumnya najis. Seandainya itu suci, Nabi akan membiarkannya. Tapi tidak. Nabi menyuruh sahabat untuk mengambil air, kemudian menyiramkannya. Berarti kencingnya manusia itu hukumnya najis. Sehingga ketika air kencing itu mengenai badan kita, mengenai sarung kita, mengenai baju kita, itu hukumnya najis. Sehingga kita kalau sholat, kita terkena kencing, cipratan kencingnya kita sendiri, baik pakaian kita, badan kita, atau tempat kita, itu hukumnya najis. Itu yang pertama. Kencing itu hukumnya najis. Yang kedua, prinsip yang bisa ambil pelajaran dari hadis ini, yang kedua, kita diajarkan oleh Nabi caranya mensucikan najis. Cara mensucikan najisnya kencing, itu adalah dengan cara disiram. Tidak boleh hanya diciprat-cipratkan saja. Sebab dalam hadis yang lain, tentang masalah persoalan bayi yang masih kecil, ada seorang sahabat bertanya, bagaimana Nabi ini cara kencingnya bayi yang masih kecil ini? Oh, kalau bayi itu bayi laki-laki dan masih minum ASI saja, belum makan makanan yang lain, maka kencingnya bayi tadi cukup dengan diciprat-cipratkan saja air ke atasnya, suci sudah, tidak perlu disiram. Oh, berarti di sini ada tingkatan najis, ada levelitas najis. Sehingga ulama memberi nama kencingnya bayi yang masih kecil, yang belum mencapai 2 tahun, yang masih hanya minum ASI saja, dikatakan sebagai najis mukhaffafah. Dikasih nama khusus biar untuk membedakan. Untuk najisnya orang dewasa, atau yang penting di atas 2 tahun, kalian mulai di atas 2 tahun, laki-laki atau perempuan semuanya sama, najisnya namanya najis mutawassit. Untuk najis yang cukup berat, yang mensucikannya tidak cukup 1 kali, bahkan berkali-kali, para ulama memberi nama dia najis mughalladhah. Ini penamaan dari ulama untuk memudahkan kita bagaimana mensucikan najis. Sehingga hadis ini adalah dasar dalil daripada cara mensucikan hadis mutawassithah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, para ulama mayoritas mengatakan bahwa cara mensucikan najis mutawassithah atau najis kencingnya orang dewasa atau kencingnya hewan-hewan yang lain, cukup dengan siramkannya saja, cukup siram gitu saja, cukup. Tidak perlu menguburnya. Tidak perlu sampai, oh ini di tanah, kemudian disiram, kemudian diuruk. Tidak perlu, begitu. Berbeda dengan mazhabnya Hanafiyah, mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya kencing ini tidak bisa suci kecuali dengan cara diuruk, dikubur, ditimbun. Karena mazhab ini punya pegangan hadis yang lain, bahwa setelah kencing itu disiram oleh para sahabat, bekas kencing tadi diuruk, ditutup. Itu pedoman dari mazhab Imam Abu
Hanifah mazhabnya. Kalau mayoritas ulama yang lain tidak. Kenapa? Karena dalam hadis ini Nabi tidak menyuruh, Nabi tidak memerintahkan untuk menguburnya. Jadi cukup dengan disiram saja, sudah dikatakan usai sudah cara mensucikan najisnya. Sehingga mayoritas ulama mengatakan cukup berdasar hadis ini, tidak perlu menguburnya, cukup disiram saja. Tidak perlu dikubur. Ini ada perbedaan cara menyimpulkan hukum fikihnya. Jadi, cara menghilangkan najis mutawasito adalah cukup dengan disiramnya. Tapi ingat, seperti tadi, kita tidak bisa serta-merta ada kencing, ada kotoran ayam, langsung kita siram. Itu akan najisnya kemana-mana. Jangan tiba-tiba kita menyamakan, oh Nabi cuma cukup disiram saja. Oh tidak bisa. Karena Nabi itu kejadiannya di tanah, yang mudah menyerap air kencing, kemudian langsung disiram dan langsung menyerap ke dalam tanah. Kalau kejadiannya di lantai kita, di keramik kita, misalkan di rumah kita yang sudah ada keramiknya, di kamar kita yang pakai semen lantainya, ini tahapannya adalah pertama, hilangkan dulu ainun najasah. Kita ambil tisu bisa, kita ambil kain untuk menyerapnya bisa, kita ambil pel-pelan, ambil dulu. Jadi kencingnya diambil dulu, dihilangkan dulu kencingnya. Bisa pakai tisu tadi, bisa pakai kain, kita gosok-gosok kain, jadilah kain ini najis. Karena kain ini isinya adalah kencing tadi itu. Tapi lantainya ini sudah hilang ainun najasa. Benda najisnya sudah hilang. Baru setelah itu kita tinggal siram saja. Biur. Sucilah tempat itu. Inilah yang kadang kebanyakan orang tidak paham cara bagaimana mensucikan najis mutawasito. Kadang orang main siram saja, wena kencing, siram. Ini ada kotoran ayam, siram. Ini malah akan menjadi najisnya kemana-mana. Ini yang perlu diperhatikan. Yang terakhir, yang bisa kita ambil pelajaran adalah bagaimana Nabi begitu bijaksananya menyelesaikan persoalan. Nabi tidak mau menyelesaikan persoalan dengan cara keributan, dengan cara mafsadah yang lebih besar. Nabi tidak mau mengambil jalan tersebut. Tidak tiba-tiba, ini pelecehan, demo, kita hancurkan dia, kita gebukin dia. Bukan begitu caranya Nabi. Nabi malah mengajarkan sahabat, tahan dulu. Biarkan selesai dia di situ. Kalau dia tengah-tengah kencing kamu hentikan, kemudian kamu suruh pindah, tentu kencingnya malah kemana-mana nanti. Ya kan? Kalau kita lihat orang kencing, ya Pak, kita suruh pergi, ya akhirnya kencingnya malah berceceran kemana-mana. Ya. Biarkan aja dia di situ sampai selesai. Ini artinya najisnya akhirnya berkumpul jadi satu. Dilokalisir akhirnya. Sudah akhirnya orang Arab tadi pergi, sahabat dipanggil untuk membersihkannya. Ini adalah cara menyelesaikan masalah dengan mengambil jalan yang paling ringan. Ketika ada dua mafsadah, maka ambillah mafsadah yang paling ringan. Idza ta'arudu ala mafsadatani, ukhidha akhafuhuma. Ketika ada dua mafsadah yang besar, yang saling bertentangan, maka kuddima akhafuhuma, maka ambillah mafsadah yang paling ringan. Betul memang masjidnya najis, betul. Nah, masjidnya kotor, betul. Tapi najisnya cukup dengan dibersihkan, selesailah masalahnya. Kalau kamu tambah ribut, masalah tambah dua jadinya. Najisnya masjid tidak selesai, keributan yang ada. Yang ada malah apa? Pertengkaran. Yang ada malah apa? Perkelahian akhirnya. Orang kencing di situ bisa diedukasi, bisa diajarkan. Setelah dia kencing dan tempatnya dibersihkan, kita panggil orangnya. Pak, ini masjid. Masjid itu tempat yang suci. Tempat yang terhormat, jangan kencing di sini. Besok jangan diulangi lagi. Itu hukumnya najis. Najis tidak bisa kita semena-mena di tempat yang biasa dipakai untuk sholat dan ibadah. Selesai kan sudah? Ini edukasi penting buat kita semua, cara menyelesaikan masalah. Ketika ada sebuah kemungkaran, jangan tiba-tiba kita langsung menghabisinya, tidak. Ada cara
yang bisa kita tempuh dengan cara yang lebih bijaksana. Ini yang harus kita kedepankan. Ini yang sering diajarkan para ulama-ulama kita. Dulu para ulama kita ketika berdakwah di negeri Nusantara ini, banyak melihat kemungkaran di mana-mana. Ada dulu pementasan orang-orang tarian dengan tidak nutup auratnya. Dulu ada pementasan wayang. Dulu ada pementasan seni yang berbagai macam yang penuh maksiat semua. Para ulama-ulama kita di Indonesia tidak serta-merta menghabiskan semuanya. Ini haram, ini pelecehan. Bukan. Tapi beliau-beliau ini mengganti dengan perkara-perkara yang isinya Islami. Yang awalnya itu adalah pementasan-pementasan seni yang isinya mempertontonkan aurat, dirubah menjadi pementasan yang Islami. Dulu senengnya yang macam-macam, akhirnya sekarang isinya hadroh, isinya sholawatan, isinya maulidan. Ini cara yang lebih bijaksana yang diajarkan oleh ulama kita. Cukup sekian. Semoga bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.